Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twenty Oktamilen, NIM 19269, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ade Irma Suryani MPD. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian metode eja bunyi serta contohnya. Di sini dapat saya jelaskan yaitu metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca menulis permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal tengah atau vokal depan sedang. Metode bunyi merupakan metode yang bagian dari metode eja. Namun metode bunyi ini kuncinya ketika dia huruf konsonan maka dia ditambahkan dengan huruf E. Dan kalau huruf vokal tetap pembelajarannya yaitu A, I, U, E, O. Di dalam bentuk grafem, kedua bunyi bahasa ini dilambangkan dengan sama yakninya yaitu huruf E. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Di dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Misalnya huruf konsonan B, diucapkan B, eb atau B, ed atau D, S atau C, ek, dan lain sebagainya. Karena proses pengejaan ini, metode bunyi disebut juga dengan metode eja. Metode bunyi dipilih oleh seorang guru setelah peserta didik mengenal abjad. Seperti konsep dalam metode bunyi adalah disuarakan, berbicara, dan mendengarkan. Pada metode ini memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf apabila A, B, C, D, E, dan seterusnya. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad tersebut. Setelah melalui tahap ini, siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan merangkai beberapa huruf yang sudah dikenakannya. Seperti contohnya pada pembelajaran metode eja bunyi. Menurut Subianto menyatakan bahwa metode eja bunyi merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahwa secara rapi dan tertib yang tidak ada bagian-bagiannya yang berkontraduksi dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan yang dipilih seperti itu. Sebelum memasuki jenjang SD atau MI, beberapa peserta didik dikenalkannya dengan huruf abjad. Namun, belum bisa merangkai abjad tersebut menjadi ujaran bermakna. Sebagai contohnya yaitu pada anak yang sudah mengenal lambang-lambang berikut seperti A, B, C, D, F. Kalau dibaca di dalam bahasa Indonesia yaitu A, B, C, D, D, E, F, dan seterusnya. Sebagai bacaan yang di dalam huruf konsonan yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya juga. Untuk menjadi kata, kita harus secara alamiah dengan orang yang lebih dewasa dari anak-anak tersebut di sekitar anak tersebut dengan mengeja suku kata metode eja atau bisa disebut dengan metode abjad atau metode alfabet. Metode eja adalah metode yang dimulai dari huruf pertama. Siswa diajarkan dengan bunyi dari tiap-tiap huruf yang diajarkan kita tadi. Kemudian membaca lambang dari tiap-tiap huruf tersebut. Setelah siswa mengenal lambang dan hafal bunyi tiap-tiap huruf tersebut, maka huruf-huruf itu disangkanya tidak dirangkainya menjadi suku kata. Pada pembelajaran membaca dan menulis metode permulaan dengan metode ini, memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Seperti huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya dan menurut abjad tersebut. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Atau dilafalkan seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya.
Setelah melalui tahap ini, para peserta didik tersebut juga diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalkannya. Seperti misalnya, contohnya badu menjadi ba, deh, udu, badu. Dan dibaca dengan ejaan ba, de, udu, badu. Atau dieja dengan de, be, a, de, u, badu. Itu. Pada proses ini sama dengan proses di mana menulis permulaan setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf lepas. Kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkai huruf yang berupa suku kata. Sebagai contohnya, kata baru. Selanjutnya anak diminta menulis seperti ini. B-A-R-U, baru. Kegiatan ini juga diikuti dengan cara mencontohkan menulis kata melalui proses menebalkan huruf tersebut. Di dalam proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh merangkai huruf menjadi suku kata. Satu kata, suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan pengalaman berbahasa. Artinya apa? Pemilihan materi ajar untuk pembelajaran menulis membaca permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menjadi hal-hal yang abstrak. Anak yang baru mulai belajar membaca mungkin akan mengalami kesukaran di dalam memahami sistem pelafalan bunyi tersebut. Seperti b dan a menjadi ba. Mengapa kelompok huruf ba dilafalkan ba bukan dengan b-e-a, bea? Seperti tampak pada pelafalan awalnya, yaitu hal ini tentu akan membimbing anak. Penanaman konsep pelafalan abjad dengan menirukan bunyi pelafalannya secara mandiri terlepas dari konteksnya menyebabkan anak kebingungan di dalam membacanya tersebut. Seperti contohnya lagi yaitu pada buku. Kalau kita ejakan menjadi b a ke u, bu ke u, buku. Kalau kita ejakan, kita lafalkan yaitu baku, buku. Seperti juga ada juga contohnya seperti belajar. Kalau kita eja r. Jadi bacanya belajar. Kalau dilafalkan menjadi belajar. Itu. Mungkin itu sedikit materi tentang metode eja bunyi dari saya. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.